Kita akan membahas beberapa keanehan-keanehan yang membuat akhirnya muncullah teori bahwa anak-anak keluarga Sodor ini bukan meninggal dunia karena kebakaran, tetapi diculik atau menjadi korban human trafficking. Keanehan yang pertama adalah sales asuransi. Pada musim gugur di tahun 1945, keluarga Sodor ini didatangi seseorang pria yang mengaku sebagai sales asuransi. Nah, pada saat itu si sales asuransi ini berniat untuk menawarkan asuransi ke keluarga Sodor, tapi ditolak oleh George Sodor. Nah, entah bagaimana setelah sales ini ditolak oleh George Sodor, dia lalu tiba-tiba marah dan berteriak-teriak ke Sodor. Saat itu dia bilang kalau rumah George Sodor akan dipenuhi dengan asap dan anak-anaknya akan dihancurkan. Dia juga bilang ke Sodor kalau Sodor akan membayar untuk setiap kata-kata buruk yang pernah dia lontarkan untuk Mussolini. Menurutku rada aneh ya kan, maksudnya ada seorang salesman nih datang ke rumah terus menawarkan produk tetapi ditolak produknya karena ya mungkin Sodor sudah punya atau nggak sesuai dengan kebutuhannya. Terus dia marah-marah bilang rumahnya bakalan kebakaran lah, anak-anaknya bakalan dihancurkan lah, terus dia bakal membayar untuk setiap kata-kata Mussolini lah. Rada aneh ya kan? Kan ya nggak mungkin apa dia penggemar berat Mussolini atau gimana, aku nggak ngerti. Tapi kok bisa dia marah-marah kayak gitu, nggak pada tempatnya menurutku ya kan. Plus yang diucapkan dia bisa dibilang menjadi kenyataan, kayak cenayang aja. Hingga akhirnya tragedi ini benar-benar terjadi. Dan kemudian pihak kepolisian sendiri seminggu setelah kejadian kan menetapkan kalau ini merupakan bencana, bukan sebuah tindakan kesengajaan atau tindakan pembakaran, tetapi bencana karena adanya konsleting listrik. Pasangan Sodor yang mendengar keputusan dari pihak kepolisian ini sebenarnya masih belum bisa menerima karena pada saat itu kondisi lampu di rumah mereka itu masih menyala. Jadi seharusnya konsleting listrik juga nggak mungkin kalau memang terjadi. Akhirnya mereka lalu memutuskan untuk menyewa seorang penyelidik swasta yang bernama C.C. Tansley. Keanehan terjadi saat Tansley melakukan penyelidikan. Tansley ternyata menemukan kalau salah satu anggota dari juri koroner yang menentukan kalau kebakaran ini merupakan kebakaran konslet listrik, bukan kebakaran karena disengaja, ternyata adalah si agen asuransi. Nah, sebenarnya bagaimana si agen asuransi itu bisa menjadi juri koroner yang merupakan salah satu juri yang menentukan kalau ini kebakaran berdasarkan apa? Bukannya seharusnya kayak gitu, maksudnya kayak juri koroner itu merupakan orang-orang yang memang terpilih. Keanehan kedua selanjutnya adalah adanya orang asing yang tiba-tiba datang. Ada seorang asing yang tidak dikenal oleh Sodor datang ke rumah keluarganya. Awalnya saat itu George Sodor mengira kalau orang asing ini merupakan calon konsumen yang ingin bertanya tentang jasa pengangkutan truk yang dia miliki atau bisnis keluarga Sodor ini. Tetapi tiba-tiba orang asing ini berjalan ke area tempat si kring listrik berada. Dan kemudian dia mengatakan kalau suatu hari benda ini akan menjadi bencana. Rada aneh nggak sih? Maksudnya kayak, ya kamu pelanggan nak, kamu calon pelanggan atau seseorang yang dikira calon pelanggan tiba-tiba datang ke tempat si kring atau power listrik yang ada di rumahnya George terus bilang, benda ini bakalan jadi bencana. What? Kalau aku jadi Sodor ya kayak, mohon maaf Anda siapa? Gitu nggak sih? Rada aneh nggak sih? Padahal tuh ya, beberapa hari sebelumnya Sodor itu sempat memanggil perusahaan listrik untuk melakukan pengecekan plus penggantian kabel dan memastikan untuk semua dalam kondisi baik. Maksudnya kayak power listriknya ini baik-baik saja. Dan perusahaan listrik itu bilang kalau iya power listrikmu baik-baik aja, aman, nggak bakalan ada apapun dan nggak bakalan jadi bencana ataupun menyebabkan kebakaran. Keanehan yang ketiga adalah tidak ditemukannya tulang. Selain menetapkan kalau kejadian ini adalah bencana, pihak kepolisian juga menetapkan kalau tubuh dan tulang kelima anak keluarga Sodor ini sudah terbakar habis dan menjadi abu akibat kebakaran tersebut. Oleh karena itulah pada saat penetapan mereka juga mengeluarkan surat kematian untuk kelima anak ini. Nah, sejak dikeluarkan keputusan itu, Jenny sang ibu merasa ada yang ganjil karena kan nggak ada
ada bau daging selama kebakaran itu terjadi, dan kebakaran ini juga terjadi tidak terlalu lama. Setelah itu, Jenny lalu melakukan eksperimen. Dia mencoba membakar tulang-tulang dari berbagai macam jenis hewan dengan suhu yang diperkirakan hampir sama dengan terjadinya kebakaran, plus waktu yang diperkirakan juga sama dengan waktu terjadinya kebakaran, dan ternyata semua tulang hewan itu tidak ada yang meleleh atau berubah menjadi abu. Kemudian dia menceritakan kejadian yang ia alami kepada salah satu karyawan rumah kremasi setempat dan bertanya tentang berapa suhu dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat tulang manusia berubah menjadi abu. Dan jawaban karyawan tersebut sungguh sangat mencengangkan dan membuat Jenny benar-benar sangat shock. Karyawan itu mengatakan kalau tulang manusia masih akan tetap utuh ataupun masih meninggalkan jejak meskipun sudah dibakar di suhu 2000 derajat Fahrenheit atau sekitar 1093 Celcius dalam waktu 2 jam. Yang semakin nggak membuat masuk akal bukan hanya suhunya, tetapi waktu dari rumah ini terbakar hanya 45 menit. Yang tentunya nggak mungkin membuat kelima anak keluarga Soder, baik tubuh maupun tulangnya, hilang atau sudah menjadi abu. Keanehan selanjutnya adalah penguntit dan orang Itali. Dua putra yang tertua pada saat kejadian itu berlangsung, yaitu Jones dan George Junior, bercerita kalau sebelum malam Natal mereka sempat melihat sebuah mobil aneh yang diparkir di sepanjang jalan raya utama, sedang terlihat seperti mengamati anak-anak keluarga Soder yang lebih muda saat mereka sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah. Kemudian setelah kejadian ini, salah seorang saksi mengatakan kalau ia melihat ada orang yang membawa anak-anak Soder dengan mobil pada malam hari di mana api di rumah keluarga Soder masih dalam keadaan membesar. Kemudian di pagi hari di tanggal 25 Desembernya, ada seorang wanita yang bekerja di pemberhentian sementara untuk turis mengatakan kalau dia sempat memberikan makanan kepada anak-anak keluarga Soder, dan saat itu mereka bersama dengan seseorang yang mengendarai plat nomor Florida. Lalu kira-kira sekitar 1 minggu dari waktu kejadian, ada seorang wanita yang menginap di salah satu hotel di area Charleston melaporkan kalau dia melihat 4 dari kelima anak-anak Soder, dan dia juga mengatakan kalau anak-anak ini didampingi oleh 2 orang wanita dan 2 orang pria Italia. Saat wanita pelapor ini melihat kalau sepertinya itu adalah anak-anak keluarga Soder, dia lalu mencoba untuk berbicara dengan anak-anak tersebut, tetapi salah seorang pria Italia yang mendampingi anak-anak tersebut segera menghentikan wanita ini dan dia tidak mengizinkan wanita ini untuk mendekat dan berbicara kepada anak-anak itu. Dan kemudian keesokan paginya mereka semua meninggalkan hotel. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kok tiba-tiba ada orang Itali yang sepertinya ikut campur dalam hilangnya kelima anak ini. Kalau kalian ingat nih, di awal aku sempat bilang kalau George Soder ini adalah imigran dari Itali yang kalau ditelisik sebenarnya nggak jelas alasan kenapa Soder ini pindah ke Amerika. Bahkan menurut kabar yang beredar itu katanya pada saat itu Soder dan kakaknya ini terkesan seolah-olah terburu-buru untuk bermigrasi ke Amerika Serikat. Dan katanya juga nih, sebenarnya George Soder ini punya keterkaitan yang sangat dekat dengan bisnis gelap yang ada di Itali. Jadi berasa ingat film Vincenzo ya kan, yang kabur dari Itali karena dia lelah dengan bisnis gelap di Itali. Tapi sebenarnya nih ya, kalau ditelisik juga selain kabar yang ini, itu juga kalau kalian ingat si George Soder ini juga punya suara yang sangat vokal ketika dia mengkritik Mussolini, dan ya mungkin saja orang-orang yang pendukungnya Mussolini merasa sakit hati terus mereka ya melakukan atau merencanakan tragedi ini, ya entahlah, nggak ada yang tahu sih. Tapi ya itu bisa jadi kenapa kok orang Italia itu bisa muncul di keanehan dari kejadian ini. Karena selanjutnya pada tahun 1947 saat itu FBI sempat menghubungi suami istri Soder dengan tujuan untuk membantu menguak sebenarnya kasus ini itu seperti apa kenyataannya. Kemudian pasangan Soder yang mendapatkan tawaran bantuan dari FBI, mereka lalu mengiyakan bantuan dari FBI. Lalu FBI memulai penyelidikan dengan cara mereka mendatangi kantor pemadam dan kepolisian setempat, yang tentunya merupakan tempat pertama yang memang
memang harus didatangi untuk mencari bukti-bukti keterangan serta hal yang terjadi pada malam hari itu. Nah, pada saat FBI meminta bukti-bukti keterangan dan juga surat pernyataan kepada Departemen Pemadam Kebakaran dan pihak kepolisian Fayetteville, mereka menolak bantuan FBI dengan cara tidak mau memberikan bukti pernyataan ataupun detail lainnya. Nah, loh, kenapa nih tiba-tiba nggak mau ngasih? Apakah laporannya nggak mereka buat? Atau nggak ada? Atau susah? Atau gimana? Atau ada udang di balik batu? Who knows? Kenapa? Why? Kira-kira. Kan yang selanjutnya adalah foto. Beberapa tahun setelah kejadian kebakaran, George Soder sempat melihat sebuah foto dari New York City School Children di salah satu koran. Nah, pada saat dia melihat dengan seksama foto tersebut, dia menyadari kalau sepertinya ini adalah foto dari salah satu anak-anaknya yang hilang. Karena foto itu sangat mirip dengan anaknya yang bernama Betty. Setelah melihat foto itu, George langsung segera bergegas terbang ke New York untuk mendatangi rumah keluarga dari anak tersebut. Ketika George Soder menemui orang tua anak tersebut menolak untuk menemui dan berbicara dengan George Soder. Tidak hanya itu saja, di tahun 1968 atau sekitar 23 tahun setelah kejadian kebakaran itu terjadi, seorang pria mengirimkan surat kepada Jenny Soder. Surat itu sendiri memiliki tanda stempel dari Kentucky, Amerika, dan tidak memiliki alamat pengirim dan hanya berisikan sebuah foto pria. Pria yang ada di foto itu berusia sekitar kira-kira di pertengahan 20 tahunan, dan di belakang foto pria tersebut bertuliskan Louis Soder, I love brother Frankie, Lil Boy A90132 or 35. Setelah dilihat dengan seksama, foto pria ini memiliki kemiripan dari rambut, ketebalan alis, hidung, dan bentuk wajah dengan putra keluarga Soder yaitu Louis Soder yang pada saat hilang dia berusia 9 tahun. Nah, setelah mendapatkan surat ini dan yakin kalau sepertinya itu adalah Louis Soder, lalu pasangan suami istri Soder membayar seorang detektif swasta untuk melakukan penyelidikan ke Kentucky. Dan setelah menerima sejumlah uang dari keluarga Soder, detektif ini tidak pernah terdengar lagi. Ya, memang rada aneh nggak sih? Maksudnya kayak penyelidikan yang dilakukan oleh detektif, ternyata detektif yang melakukan penyelidikan ini hilang. Kalau menurut forum sendiri sih, detektif ini kemungkinan adalah penipu karena dia kan sudah mendapatkan bayaran terus tiba-tiba hilang gitu aja. Cuman kalau menurut aku nih ya, maksudnya kayak hilangnya spesifik di Kentucky. Dan apalagi kalau kita tahu yang kemungkinan kalau si George Soder ada keterlibatan dengan bisnis gelap, bisa saja sebenarnya detektif ini sudah menemukan petunjuk atau memang benar-benar meyakinin kalau pria di foto tadi adalah Louis Soder. Tapi bisa jadi dia menerima bayaran dari seseorang yang jumlahnya lebih besar, tetapi dengan syarat dia harus menghilang dari keluarga Soder dan tidak melakukan penyelidikan lanjutan. Atau yang lebih horornya lagi adalah bisa jadi detektif itu dibunuh. Who knows? Kalau menurut kalian gimana? Keanehan yang terakhir ini berkaitan dengan eksperimen tulang yang dilakukan oleh Jenny dan juga informasi yang didapatkan dari karyawan di rumah kremasi. 5 tahun setelah kejadian pada bulan Agustus 1949, Soder melakukan penyelidikan lanjutan dengan membayar seorang patologis bernama Oscar B. Hunter untuk menyelidiki area rumah mereka yang terbakar. Siapa tahu bisa menemukan tulang anak-anak mereka. Nah, ketika melakukan penyelidikan di basement rumah yang terbakar, Hunter menemukan 4 potongan tulang belakang manusia yang bisa jadi itu merupakan tulang-tulang anak keluarga Soder. Lalu dia langsung mengirimkan ke Smithsonian untuk menganalisa tulang ini. Nah, Smithsonian lalu mengatakan kalau ini tulang merupakan tulang dari seseorang berusia 16 sampai 17 tahun. Sedangkan kalau kita tahu usia anak-anak keluarga Soder yang pada saat itu hilang, yang paling tua berusia baru 14 tahun. Sedangkan tulang yang ditemukan itu berusia 16 sampai 17 tahun, yang tentunya bisa jadi ini bukanlah tulang dari anak-anak keluarga Soder yang hilang. Dan juga setelah diselidiki lebih lanjut nih, ternyata diketahui bahwa tulang ini itu tidak terlihat seperti pernah terkena api atau pernah dibakar sebelumnya. Jadi ada kemungkinan kalau tulang ini sendiri sudah berada jauh sebelum kebakaran di rumah keluarga Soder ini terjadi. Yang menurutku rada horor nggak sih? Maksudnya kayak
di bawah rumah kita ada tulang manusia, cuy. Dan kalau dipikir sebenarnya kayak, lah tulang itu aja nggak hancur, cuy. Ya memang meskipun nggak kena ini ya, nggak kena api, tapi maksudnya kayak, ya berarti harusnya ada dong tulang kelima anak yang lain. Kalau tulang yang itu aja masih ada gitu, maksudnya kayak nggak tahu itu udah berapa lama ada di situ ya, kenapa lagi ya kan? Nah setelah itu, setelah ditemukannya tulang-tulang ini, sempet nih keluarga Soder meminta untuk penyelidikan DNA karena kan dari pihak patologis dan juga Smithsonian ini mengarahkan ke sana. Nah pada saat George Soder meminta untuk dilakukannya penyelidikan DNA, dia tidak mendapatkan izin untuk dilakukan penyelidikan DNA. Kemudian setelah itu Gubernur Virginia, O.K.L. Patterson, mengatakan pada sidang di gedung pemerintahan di Charleston, Virginia Barat, kalau secara resmi kasus ini ditutup. Wow, yang nutup dari gubernur, nutup kasus dari gubernur. Ya, begitu. Kemudian setelah 40 tahun kejadian ini berlalu, pasangan suami istri Soder yang masih belum menerima dengan apa yang sebenarnya terjadi karena banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang mereka terima. Lalu membuat sebuah iklan billboard yang berisikan 6 foto. 5 foto ini dari foto anak-anaknya yang hilang pada saat kejadian kebakaran, dan ada 1 buah foto yang diyakini sebagai fotonya Louis. Nah, dalam iklan itu tertulis kejadian kebakaran pada malam Natal itu dan kemungkinan anak-anak mereka yang diculik. Kemudian ada pernyataan dari pihak berwajib yang menyatakan kalau kebakaran pada saat itu adalah akibat dari konslet listrik. Lalu kenyataan bahwa tidak ditemukannya tulang kelima anak mereka, dan yang terakhir mereka menambahkan sebuah pernyataan yang membuat cukup sangat teriris. Di situ mereka mengatakan kalau apa sebenarnya motif dari pihak berwenang yang terlibat pada saat itu. Kemudian apa yang mereka dapatkan dengan membuat keluarga Soder menderita selama bertahun-tahun, dan kenapa mereka berbohong dan memaksa keluarga Soder untuk menerima seluruh kebohongan itu. George Soder sendiri meninggal di tahun 1969 pada usianya yang ke-74 tahun, dan Jenny meninggal di tahun 1989 di usianya saat itu yaitu 84 tahun, dan mereka meninggal dunia tanpa tahu sebenarnya apa yang terjadi kepada kelima anak mereka. Dan sampai saat ini sendiri anak dari Sylvia atau cucunya George Soder ini masih menerima informasi apapun terkait kelima anak keluarga Soder yang kemungkinan mereka diculik atau menghilang. Dia sendiri juga mengatakan di salah satu wawancara kalau keluarga Soder sampai saat ini masih tetap akan berjuang untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan kelima anak tersebut. Nah, kalau menurut kalian nih, sebenarnya apa yang terjadi dengan kelima anak tersebut? Kalau aku ya, dengan melihat ke-7 keanehan ini, ada kemungkinan kalau anak-anak itu memang diculik, dan motifnya sendiri nggak diketahui karena pihak berwajib juga menghentikan proses pencarian. Tapi yang pasti kalau menurutku, orang yang menculik kelima anak itu memiliki kuasa yang sangat besar sehingga bisa membungkam pihak kepolisian dan juga membungkam pihak pemadam kebakaran, dan bahkan membuat seolah-olah bahwa ini adalah kejadian biasa yang padahal itu merupakan sebuah tragedi yang menghilangkan kelima orang anak yang nggak tahu mereka meninggal atau diculik. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Coba kalian komen di bawah. Aku ingin tahu pendapat kalian tentang kasus yang satu ini yang menurutku cukup sangat miris. Oke, sampai juga kita di penghujung video kali ini. Aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya. Plus kalau kalian ada kritik, saran, dan juga mungkin keinginan kasus-kasus yang kalian inginkan, bisa kalian komen di bawah, dan kalian juga bisa follow aku di Instagram di @deviamari13. Terima kasih banget sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Berlalu,